Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Ya, kali ini kita akan membahas tentang membangun akhlakul karimah di era generasi milenial. Yang pertama itu pengertian akhlakul karimah. Secara etimologis, akhlak berasal dari kata al-khuluq yang artinya tabiat, budi pekerti atau kebiasaan. Secara istilah, akhlak berarti sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Dalam KBBI, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Menurut Abu Dinata, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam dan tanpa pemikiran. Namun perbuatan tersebut telah mendarah daging dan melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Akhlak di antaranya itu. Kenapa? Kepotong gimana? Ya, 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 ya. Dari awal. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang membangun akhlakul karimah di era generasi milenial. Yang dibahas pertama yaitu adalah pengertian akhlakul karimah dulu. Secara etimologis, akhlak berasal dari kata al-khuluq yang artinya tabiat, budi pekerti, atau kebiasaan. Secara istilah, akhlak berarti sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Dalam KBBI, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Menurut Abu Dinata, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam dan tanpa pemikiran. Namun perbuatan tersebut telah mendarah daging dan melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Akhlak itu bermacam-macam, yang diantaranya yaitu husnuzon, qanaah, ikhlas, sabar, istiqomah, tasamuh, ikhtiar, dan berdoa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun kultur akhlakul karimah di kalangan generasi milenial. Untuk membangun budaya di kalangan generasi milenial dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Kajian dapat dilakukan secara online maupun offline. Banyak situs atau web yang menyebutkan tentang keutamaan memiliki akhlak yang baik. Jika generasi milenial sudah paham tentang keutamaan akhlakul karimah, insya Allah akan muncul dari dalam dirinya motivasi untuk bisa berakhlakul karimah. Dan motivasi ini biasanya akan lebih lama, tidak mudah luntur karena akhlak yang tercermin original dalam dirinya. Yang kedua yaitu memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Ibadah adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Jika ibadah seseorang bagus, akhlak yang keluar dari dirinya, baik ucapan maupun perbuatan juga akan bagus. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu memilih dan memilah komunitas yang bagus, yang memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan hidup. Lingkungan yang bagus akan menambah semangat seseorang untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dan yang keempat yaitu aktif dalam organisasi keagamaan, NU maupun Muhammadiyah yang di dalamnya banyak kegiatan yang dapat memperdalam pemahaman keagamaan. Dan juga dialog antara anggota sehingga saling menguatkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nafis Fatihah. Baik, untuk Mas Faris, bagaimana menyikapi seorang pemuda
yang dalam segi pemahaman ibadah itu masih sangat kurang dan akhlaknya pun bisa dibilang juga masih sangat buruk. Jadi seperti itu, terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zezera. Akhlak itu merupakan sifat atau perbuatan. Kalau menurut saya, akhlak itu merupakan sifat yang sudah muncul dari lahir dalam dirinya, dan sifat-sifat yang melekat itulah yang daripada sifat itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian yang dijelaskan awal tadi. Jadi kesimpulan dari pertanyaan itu adalah akhlak merupakan sifat yang melekat dalam dirinya, dan sifat itulah yang melahirkan perbuatan-perbuatan seperti qanaah, ikhlas, sabar. Itu merupakan sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin seperti itu jawaban saya. Dan pertanyaan dari Mbak Nafis Fathia yaitu sebentar. Bagaimana membangun akhlakul karimah di kalangan para pemuda yang notabene sudah sudah tercemar oleh lingkungan, dan juga secara akhlak sudah sangat buruk tadi kata Mbak Nafis Fathia. Kalau menurut saya dimulai dari hal terkecil, mungkin dimulai dari kalangan keluarga sendiri, dari kalangan orang tua itu mengarahkan anaknya untuk bisa mengarah ke hal-hal yang lebih baik, karena keluarga itu adalah mungkin anggota yang paling dekat dengan pemuda, dan juga memilih lingkungan yang baik supaya bisa belajar dari teman-temannya untuk bisa berakhlakul karimah. Mungkin seperti itu, bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, langsung saja. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai cara membangun akhlakul karimah di era milenial ini. Nah, akhlak ini adalah salah satu hal pokok yang dimiliki manusia. Umumnya setiap manusia ini akan menilai seseorang berdasarkan apa yang ia lihat dari akhlak orang tersebut. Namun, saat ini mudah disapa mata tentang maraknya krisis akhlak yang semula hanya menerpa sebagian kecil orang, kini telah menjalar kepada masyarakat luas, termasuk dalam kalangan remaja. Di mana masa muda ini adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, dan juga memiliki fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda ini juga laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Sehingga jelas, pemuda ini mempunyai peran penting dalam maju mundurnya satu negara. Pemuda ini adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Namun sayangnya pada zaman milenial ini, di mana semuanya ini sudah serba modern, dari teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia, itu ikut terkena imbas dari kemajuan zaman ini. Sehingga jelas di era milenial ini, para remaja itu lebih asyik untuk berselancar di sosial media dan juga internet. Dan sebagai akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial tersebut, mereka ini menjadi pribadi yang malas, tidak bersosialisasi, cenderung remah dalam nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, kehangatan lingkungan, kepedulian sosial, senang akan kebebasan, dan tidak memperhatikan etika aturan formal, adat istiadat, serta tata krama dan juga akhlak. Maka dari itu, perlu untuk membangun akhlakul karimah di era milenial ini. Lalu bagaimana cara untuk membentuk generasi milenial yang berakhlakul karimah?
Nah, dalam membentuk karakter generasi nilai-nilai yang berakhlakul karimah, itu harus dilakukan adanya penanaman akhlak yang baik sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan lebih utama adalah orang tua. Karena orang tua ini merupakan pilar dan juga penanggung jawab utama seorang anak, khususnya ibu. Namun, tidak hanya penanaman akhlak saja. Dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlak mulia, itu juga diperlukan praktek dalam penguatan sikap yang penting untuk mencakup perkembangan sosial, seperti ketulusan hati, atau kejujuran dalam membangun koneksi yang harmonis antara keluarga dan juga masyarakat, menerapkan sikap toleransi, dan yang paling utama adalah melakukan kontrol diri. Karena pada usia-usia itu, mereka itu belum bisa untuk mengendalikan emosinya. Maka dari itu, generasi milenial ini harus tetap mempunyai akhlak yang baik dengan upaya-upaya tadi dalam membentuk akhlak karimah. Sehingga dalam kehidupannya itu mereka tidak banyak menimbulkan masalah dan selalu bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kepada Mbak Zia dan Mas Faris dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Mbak Zia. Selanjutnya kepada Mas Faris dipersilahkan. Ya, saya mau bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang harus pemanaman akhlak kepada anak generasi milenial, tapi ya juga orang tua mungkin ada yang membiarkan anaknya karena sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mendidik anak di era generasi milenial. Mungkin bagaimana cara metode yang dilakukan oleh orang tua supaya bisa membimbing anaknya berakhlakul karimah di era generasi milenial seperti ini. Mungkin seperti itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zia, bahwa apakah suatu akhlak itu bisa berubah dari keadaan yang semakin milenial atau semakin banyak hal baru, dan bagaimana menyikapinya. Nah, menurut saya, akhlak ini bisa berubah seiring dengan semakin berkembangnya zaman, karena kembali lagi ke pengaruh dalam teknologi dan informasi yang semakin canggih, sehingga tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tapi juga dampak negatif. Sehingga jika seseorang itu tidak bisa untuk mengontrol dirinya, maka akan bisa terpengaruh ke dalam arus yang negatif. Dan untuk cara menyikapinya itu mungkin kembali lagi ke diri sendiri, di mana kita harus menguatkan iman dan juga kontrol diri agar tetap bisa menerapkan akhlakul karimah. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan dari Mas Faris, bagaimana cara orang tua untuk memberikan penanaman akhlak di era milenial? Seperti itu ya. Jadi cara orang tua untuk memberikan penanaman akhlak kepada anak di era milenial ini harusnya ditekankan sejak dini kepada anak itu. Bisa dimulai dengan pembiasaan hal-hal sederhana seperti berbicara dengan orang yang lebih tua itu dengan bahasa krama atau bahasa yang sopan. Lalu mungkin dengan pembiasaan disiplin dalam setiap kegiatannya, di mana jika hal-hal tersebut itu sudah ditanamkan sejak dini, maka anak tersebut akan melakukannya sampai pada nanti menginjak usia dewasa. Karena akhlak ini kan adalah perbuatan yang dilakukan spontan dan tanpa kesadaran. Karena sudah terbiasa dilakukan seperti itu. Dan pada usia anak-anak itu mereka ini cenderung untuk mudah mengingat akan sesuatu. Atau jika dia sudah menginjak usia remaja, maka bisa dilakukan dengan selalu mengontrol pergaulannya, mungkin dengan melarang untuk keluar rumah pada jam
10 malam ke atas, atau dengan diberikan pemahaman-pemahaman agama agar anak tersebut lebih menjaga ketaatannya agar tidak memiliki akhlak yang